Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama pada pengajian rutin setiap hari Selasa, yaitu pengajian kitab Minhajul Abidin yang menjelaskan tentang bagaimana kita berubah, bertransformasi dan menjadikan diri hamba yang bertakwa dengan menempuh jalan abid atau jalannya orang yang beribadah. Selawat beriring salam mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hari ini kita masih berada di bulan kelahiran beliau, tepatnya di tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, di mana kita masih bisa meneladani akhlak dari beliau yang insya Allah tergambarkan dalam kitab ini, bagaimana kita beretika, bertingkah laku sehari-hari sehingga kita bisa menjadi manusia yang sempurna. Kaum ayah dan ummi yang berbahagia Bandung, pengajian ini sekaligus juga mungkin saya minta izin, mungkin 2 minggu ke depan pengajian saya nggak ada, karena hari Minggu ini kita ke Muhammad dan iyalah udah tahu kemarin saya insya Allah berangkat umrah hari Minggu ini. Bagi Bapak Ibu semuanya yang punya waktu, boleh mengantarkan ke Masjid Islamic Center. Kita sholat duhur berjamaah, setelah itu ada pesiju, setelah sholat asar kita pelepasan di halaman Islamic Center. Ya kemarin pergi, makasih banyak yang sudah hadir kemarin. Insya Allah hari Minggu besok ini tanggal 6, mudah-mudahan Abi dan Umi Bandung kalau ada kesempatan boleh bantu ngantar sholat duhur dan asar berjamaah di Masjid Islamic Center. Habis asar langsung dilepaskan dengan azan, langsung naik bus, dan insya Allah malamnya atau paginya kita sampai ke Kuala Namu, langsung berangkat naik pesawat ke Madinah. Dari Madinah 5 hari, Mekah 4 hari, baru pulang insya Allah. Mudah-mudahan doa mandum ke seluruh jamaah yang ada di sini. Sebetulnya saya mau tulis nama lagi. Siapa yang punya hajat boleh juga bawa, tapi kertasnya sudah habis pula. Jadi nanti boleh titip sama Tengku Muhammad juga atau dibawa ke sana. Bagi yang ada hajat atau doa, mungkin boleh bawa, tuliskan di kertas. Nanti insya Allah tamu doa ini, mudah-mudahan di tanah suci tamu doa. Siapa yang punya hajat, boleh tulis namanya, nama orang tuanya, hajatnya apa. Ada yang titip salam kepada Rasulullah juga boleh, tulis namanya, jangan lupa. Boleh juga kepada keluarga dan sahabatnya. Jadi ayahanda, ibunda dan adik yang biasa hadir ke sini, yang dokter mungkin juga ikut sama-sama. Kebetulan istri juga ikut, sama anak juga ikut. Kalau yang mau ikut juga masih boleh, kesempatannya masih ditunggu sampai hari Jumat terakhir. Jadi kita karena visa cetak sendiri, jadi 1 kali 24 jam masih bisa. Kalau memang mau berangkat juga, Ustadz, saya kepengen berangkat juga sama Ustadz, itu masih ditunggu sampai hari Jumat. Jadi biayanya berapa? 6 juta sudah bisa berangkat. 6 juta sudah bisa berangkat. Nanti pulangnya tinggal cicil. Oh, saya nggak mau bayar duluan, pas pulang aja bayarnya. Boleh juga. Jadi ada juga umrah duluan, bayar belakangan. Kalau yang mau berangkat, insya Allah bisa bersama-sama, ditunggu sampai hari Jumat. Jadi sekali lagi pengajian kita mungkin 2 minggu ke depan. Mohon izin Abi dan Umi Bandung, saya mohon izin mungkin tidak bisa memberikan pengajian seperti biasa. Insya Allah pulang saya tanggal 17, minggu depannya kita sudah pengajian lagi. Baik, pengajian kita minggu yang lalu sudah bercerita tentang bahwa ilmu itu adalah tingkatan pertama daripada ibadah. Jadi ada 7 tabaqah, ada 7 uqbah. Uqbah dalam menjadi hamba yang abidin. Abid artinya hamba yang menyembah Allah. Nah, tingkatan pertama adalah ilmu. Ilmu itu diceritakan yang lalu adalah sangat erat kaitannya dengan amal.
Maka nyatalah bagimu bahwa ilmu itu terlebih mulia permata daripada ibadah, dan dapat tiada semua kita beribadah serta ilmu. Karena ilmu itu seperti buah. Kalau seandainya beribadah tanpa ilmu, maka menjadi debu yang bertaburan. Nah, jadi ketahuilah, upayakan waktu kita itu penuh untuk menuntut ilmu atau untuk beribadah. Jadi kalau kata Imam Hasan Al-Basri, tuntutlah olehmu akan ilmu, tuntut yang tiada memberi mudarat dengan ibadat, dan tuntut olehmu akan ibadat, tuntut yang tiada memberi mudarat dengan ilmu. Tabut baik mengganggu ibadah, dan ibadah ukuran baik mengganggu tajak but. Upayakan mudah-mudahan keduanya berjalan beriringan hingga akhir kita sampai janji dengan Allah Ta'ala, dipanggil menghadap beliau untuk pertanggungjawabkan semua amal kita selama di dunia. Kita masuki pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir di sini, Abi dan Umi Babandum, gebir rahmat Allah Ta'ala dengan berkat ilmunya pengarang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tatkala tetaplah bahwasanya tak dapat tiada bagi hamba itu daripada keduanya sekalian, maka ilmu itu terlebih utama. Dengan mendahulukan dia tak dapat tiada, karena bahwasanya ia asalnya. Seandainya nasabawate tanyo mekarat tanek bubut ibadah, dan mekarat tajak tuntut ilmu. Hari ini kita mau ibadah, tapi juga kita buru-buru mau tuntut ilmu. Apa yang didahulukan? Didahulukan tetap tuntut ilmunya. Wate sembahyang katruk, sementara katanya hana cara sembahyang. Misalnya contoh, diprediksikan tanyo akanna gerhana bulan. Lalu kita nggak tahu tata cara sholatnya. Gerhana katruk, seharusnya kita sudah sholat. Tapi karena kita nggak tahu tata cara sholatnya, natengku semua but tentang tata cara sholat gerhana. Nyan puta pubut sembahyang laju, puta but laju. Ya jawabannya but. Walaupun hantimnya pubut sembahyang. Lebih bagus menuntut ilmu han sempat tapubut daripada lebih getabut han sempat tapubut daripada tapubut hana tabut. Yang paling penting adalah ilmu, ilmu, dan ilmu. Jadi ilmu lebih mulia bahkan daripada ibadah. Karena itu tingkatan pertama. Bila sempat tapubut ibadah tanpa ilmu, waktu tak sembahyang, kita nggak tahu sembahyang gerhana itu 2 kali rukuk misalnya. Saat kita nggak tahu, orang lain rukuk kedua, tanya kata sujud. Padahal beliau masih rukuk yang kedua. Karena sholat khusufah ini, sholat 2 gerhana, beda tata cara dengan sholat biasa. Makanya sekarang kita akan dibuat mubahasah ulama juga di Dayah Abu Payapasi. Jadi kalau nanti sempat hadir juga boleh mengikuti yang mubahasah tersebut, ataupun bagi yang nggak sempat hadir, mungkin bisa nanti ada Tengku Arif di sini, mungkin nanti bisa di-share apa yang dibahas di sana dan apa kesimpulannya. Jadi ada yang mungkin Ku Arif bisa hadir nanti, bisa memberitahukan kepada teman-teman di sini bagaimana apa yang perlu dibahas oleh para ulama dalam mencari dan menggapai kemuliaan daripada ilmu ini. Makanya kalau disebut dalam kitab ini, apabila mekarat antara ibadah dan ilmu, tetap dahulukan ilmu dan ilmu. Apa dalilnya? Dan dalil yang demikian itu sabda Nabi SAW, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Bermula ilmu itu ikutan amal, dan amal itu mengikuti akan dia. Jadi ilmu itu yang dang imum, amal itu yang makmum. Artinya sebelum melakukan amal tetap perlu ilmu. Karena nak puput sesuatu, amal itu kan melakukan. Kita mau minum air, kita cara tajibnya. Nyota, suruh, taling, kita mau melakukan amal minum air, kita nggak tahu tata caranya. Kita belajar dulu, ternyata pipet ini ada 2 sisi, ada sisi yang tajam, ada sisi yang tidak tajam. Sisi tajamnya ditusuk sampai masuk ke dalam, baru boleh bismillahirrahmanirrahim minum. Ini ilmu dulu baru amal. Tidak mungkin terlaksana kita bisa melakukan amal termasuk minum air, hal yang sepele sekalipun, tanpa adanya ilmu. Makanya semua dilakukan dengan ilmu.
Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Kalau ingin akhirat juga menuntut ilmu. Kalau ingin dunia dan akhirat, jawabannya tepat menuntut ilmu. Dan ilmu itulah yang harus didahulukan daripada amal. Dan sungguhnya adalah ilmu itu asal dan ikutan. Lazimlah engkau dahulukan dia atas ibadah karena dua perkara. Kenapa ilmu itu didahulukan daripada amal? Karena ada dua alasan. Jadi bukan kita mencari sebab dan mencari alasan. Selalu kadang-kadang kalau kita disuruh melakukan sesuatu, disuruh ibadah, pakan hana semayang, pakan hana bet, pakan hana hafal Quran. Kenapa Anda tidak melakukan ini? Kita selalu, kalau lagu Malaysianya, mencari sebab serta mencari alasan. Nah, ini ternyata ada alasan. Kenapa kita harus menuntut ilmu dulu, baru boleh melakukan ibadah. Pertama, supaya hasil bagimu ibadah dan sejahtera ia. Jadi, supaya ibadah yang kita lakukan itu sempurna. Kita mau masuk sholat isya, sebentar lagi azan berkumandang. Kita belum tahu ilmunya, tetap belajar dulu, baru boleh sholat. Supaya yang pertama, hasil bagi kita ibadah dan sejahtera. Artinya sejahtera bukan sejahtera yang di kota, juga bukan sejahtera yang di samping KFC. Tapi sejahtera maksudnya sempurna amal ibadah kita. Maka bahwasanya pertama-tama wajib bahwa mengetahui Tuhan yang disembahkan. Amal atau ilmu pertama yang harus kita ketahui, kita harus tahu dulu siapa Tuhan yang kita sembah. Uronyo ada sembahyang ke arah Ka'bah. Nanti yang pergi umrah ikut dengan saya tanggal 6 besok bisa lihat langsung, kita sholat langsung di depan Ka'bah. Apakah Tuhannya di situ? Apakah Allah berada dalam kotak hitam itu? Yang kita sembah Allah apa Ka'bah? Nah, pertama yang kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Bagaimana karakteristik Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Nah, inilah yang pertama diajarkan dalam furu' ilmu tauhid. Makanya ada aqidatul khamsin, ada akidah 50. Kita harus tahu 20 sifat wajib pada Allah, 20 sifat mustahil pada Allah, dan 1 yang jaiz pada Allah. Artinya, kita harus tahu bahwa Allah itu tidak bertempat. Artinya Allah itu bukan di Ka'bah. Makanya saya sebut Baitullah, rumah Allah. Apakah Baitullah, rumah Allah, Allah tinggal di situ? Apakah Allah tinggal di situ ada tempat tidurnya di dalam Ka'bah? Apakah di situ ada kamar mandinya? Bukan. Baitullah artinya rumah milik Allah. Karena antara baitun dan Allah itu antara mudhaf dan mudhaf ilaih ada ditakdirkan lam. Lam itu fungsinya lil milki. Lil milki artinya rumah milik Allah. Rumah milik Allah yang dimaksudkan adalah bukan Allah tinggal. Kenapa? Kita tahu Allah tidak butuh tempat tinggal. Tapi Allah ingin kita hadir ke sana sebagai manifestasi ibadah kita bersatu. Innal muslima lil muslimi kal jasadil wahid. Sesungguhnya seluruh orang Islam ini bersaudara seperti tubuh yang satu. Makanya kita berkiblat ke sana, berkumpul ke sana biar satu titik, satu tujuan. Urang Islaman mandum harus punya satu tujuan. Walaupun kita berbeda-beda profesi, beda tempat tinggal, beda nama, beda alamat, tapi kita semua satu. Orang Islam punya tujuan yang satu. Kita semua Ka'bahnya satu, kiblat kita satu. Makanya bagi yang rindu jumpa ke Baitullah, kita berkunjung ke rumah milik Allah, Baitullah itu. Hidih, kata Allah, aku malu bagi umatku yang mau berkunjung ke rumahku lalu menegadahkan tangannya meminta kepadaku dan tidak kuberikan. Allah malu. Allah punya sifat haya. Allah malu kalau kita datang minta han gebi. Lagi tanya lah tiba-tiba truk urung mau tanya. Dia kayak, "Hai Umi, anai saboglah. Hana ya kuah ilikut bak dispenser hana," katanya. Malay tanya mi urung truk urung mau tanya ilake bak tanya sesuatu yang jid tabi hana tabi. Saboglah mesti ilake mungkin hana rumah duduk asin tanya. Nah urung tok assalamualaikum Umi long kahe lo minta sedekah.
Oma hana peng bicahkan peng i seboglah na lung kagrah lung. Mungkin kita kasih, pasti kita kasih. Allah putra yang telake yang hana mungkin. Telake peng emang Allah yang buat uang. Telake kekayaan pasti Allah yang bikin, Allah ya Ghani. Telake jabatan Allah juga yang buat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakan Allah itu yang memberikan kerajaan. Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Mungkin antara kita dengan pejabat-pejabat lebih cara ngetanyo. Tapi pekan urungnya yang duk jabatan, tanyo mantang jik urung biasa. Ternyata Allah lah yang menitipkan jabatan kepada mereka. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah cabut jabatan dari siapa yang dikehendaki. Hari ini Kota Lusmawe mengadakan 11 pejabat yang di asesmen. Asesmen artinya di job fit. Job fit itu artinya dinilai apakah mampu, layak dan cakap di jabatan tersebut. Bisa jadi ada bergeseran nanti. Kepala dinas ini ganti dengan kepala dinas ini, kepala dinas ini ganti dengan kepala dinas ini. Ada yang nggak mau, mungkin non-job. Non-job tidak dapat jabatan. Saat kita jatuh, yang jatuhkan siapa? Allah. Karena watanzi'ul mulka mimman tasya. Allah cabut jabatan dari siapapun yang dikehendaki. Allah pemulia gitu juga. Nah anak mit, jihafai Quran. Lebih tatim cum, lebih disanjung-sanjung daripada kita yang mungkin katuhat nggak bisa ngafal Quran. Artinya Allah berikan kemuliaan kepada dia. Waktu izzu man tasya, waktu dhillu man tasya. Dan Allah hinakan juga orang yang dikehendaki. Ada bandar sabu, urang piap narkoba, lam kampung katanya. Waktu orang kalian, oh mak, beta mengen, beta jak kenan. Pakan orangnya narkoba misalnya. Mudah-mudahan kampungnya begitu dan narkoba. Nah, salah orang seperti itu dihinakan. Waktu dhillu man tasya. Allah yang hinakan dia. Dan apakah mungkin retak-retak tanya gebipeng dari Allah sampai tak ternilai, sampai miliar triliun? Bagaimana misalnya yang membiayai kami kemarin untuk pergi umrah. Urang sotem jak umrah. Pergi duluan bayar belakangan. Yang tanggung siapa? Amitra. Amitra ini uangnya berapa? Bukan triliunan, tak terhingga uangnya. Waktu itu yang baru, berapa uang kamu? Tak terhingga. Siapapun yang mau pergi, tanggung. Nah, sertuh roh, pekan sertuh. 500 nah, 5.000 nah, 500.000 nah, 5 juta nah, 5 triliun roh orang jak umrah, tanggung. Artinya uangnya itu tak ternilai. Saking banyaknya. Bisakah Allah membuat kita kaya seperti itu? Bisa. Kenapa? Di akhir surah Ali Imran 26 tadi yang kita baca, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Pengji hanali nomboi seri tanpa batas. Seperti Nabi Sulaiman pernah diberikan oleh Allah kerajaan dan kekuasaan tanpa batas. Makanya kita harus kenal siapa Tuhan yang disembahnya. Maka engkau ibadat akan dia. Dan tetap engkau akan ibadatkan mereka yang tiada engkau ketahui akan namanya dan sifat zatnya dan barang yang wajib baginya dan barang yang mustahil pada haknya. Maka terkadang barangkali engkau iktikad padanya dan sifatnya suatu yang tiada patut bagi zatnya. Nah, kalau kita sholat, kita ibadah, tapi kita tidak kenal Allah, terkadang kita salah sembah. Tadi tanya akan tahu beti. Tadi pagi saya kerja di kantor bupati di Landing. Lalu saya keluar mau pulang. Begitu pulang, nah urang laki sedekah. Bak pintu rinjen kedua. Ibunya ngeken, Pak, laki sedekah bacut, kata ibu tersebut. Oh laki maah le bu, lembaga kan. Nah Pak Bupati, no Pak, nah lembaga. Yang dah motor kok nyan Pak. Beliau kebetulan tidak parkir di situ Pak Bupati. Di belakang saya bilang parkirnya. Yang plat paduk bro, BL 8032 KI saya sebutkan. Lalu anak tersebut, beliau punya anak kecil. Anak tersebut bilang, Bu, nyan Pak Bupati Bu. Mak, nyan Pak Bupati. Dia tunjuk atas saya. Karena kebetulan Pak Bupati juga pakai peci, pakai kacamata juga. Cuman Pak Bupati ada berkubis dan berjenggot. Anaknya nggak kenal. Dipikirnya saya Pak Bupati. Karena beliau tidak kenal Pak Bupati. Nah, yang mau saya bilang, apabila kita tidak kenal Pak Bupati, ibunya roh dititip proposal Pak Long Rekoji. Karena kepikir Long yang Pak Bupati. Kalau kita tidak kenal Allah, takutnya kita salah meminta. Roh talakai bahkan Allah. Karena kita tidak kenal siapa Allah.
Di Bali. Kemarin saya ada pergi ke Bali. Lalu di dekat GWK, Garuda Wisnu Kencana, situ ada sebuah pohon, pohonnya besar. Lalu pohon itu sudah diikat dengan kain putih hitam. Kata tour guide-nya, Pak, kalau mau make a wish nama mereka. Make a wish artinya membuat permintaan. Kalau mau make a wish, silahkan. Jadi di situ katanya banyak orang yang terkabul keinginannya. Yang berdoa, duduk berdoa di situ, angkat tangan ke pohon itu pakai jilbab. Saya nggak tahu Islam atau enggak, tapi pakai jilbab. Berdoa menghadap atas pohon. Saya nggak tahu berdoanya kemana tuh. Ke Allah apa ke pohon? Pohon tersebut dekat GWK, patung Wisnu Kencana di Bali. Yang berdoa pakai jilbab pokoknya. Kalau laki-laki mungkin hanya pakai kopiah, ada agama Islam ataupun kan. Tapi orang Islam berdoa di situ. Karena tour guide-nya mengatakan, Pak, banyak yang make a wish di situ berhasil. Jadi berdoa untuk dapat jodoh, berdoa untuk dapat kekayaan. Berdoanya di pohon itu, pohon beraya. Jadi kain balut dengan kain putih hitam. Mereka punya keyakinan putih hitam itu melambangkan yin yang, artinya kebaikan keburukan, putih dan hitam. Nah, artinya mereka tidak kenal siapa Allah. Anak-anak kita saat ini, saat gerhana besok, melihat bintang jatuh. Ada bintang jatuh. Silahkan make a wish, buat permohonan, buat permintaan. Siapa yang ngajarkan bintang jatuh itu bisa mengabulkan permohonan? Mungkin dia nengok di YouTube, nengok di TV. Tugas kita orang tua mengontrol tontonan anak-anak kita. Ada yang ulang tahun, tiup lilin. Tiup lilin masih cuman meniru adat daripada orang non-muslim. Tapi kalau punya niat lagi, sambil tiup lilin, niatkan apa yang kamu inginkan. Make a wish namanya. Buat permohonan. Saya mau panjang umur. Sambil tiup lilin. Nah, kita minta permohonan sama siapa itu? Sama Allah. Kalau bukan sama siapa? Kalau sama Allah kenapa kayak gitu caranya? Karena kita tidak punya tauhid tadi. Kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Ada orang yang pergi ke tanah suci, lalu nggak punya uang, lalu perginya ngutang, lalu bertanya, kalau seandainya saya berhutang 20 juta, saya pergi ke tanah suci, berdoa sama Allah, kalau nggak dikasih kayak mana? Kalau Allah nggak punya uang kayak mana? Nah, pertanyaannya, dia berpikir Allah tidak punya uang 20 juta. Sebenarnya dia kenal Allah atau tidak? Sudahkah kita kenal Allah yang kita sembah hari ini? Kalau kita masih ragu dengan Allah yang kita sembah hari ini, ada yang salah dengan iman kita. Tanya orang penyampeng, Pak tanya. Mak, penyampeng saya 20 juta. Ilung anak long kecelakaan. Penyampeng saya, long pulang. Kita percaya dengan orang tersebut yang mungkin bisa besok mati. Kita percaya dengan orang tersebut. Penyampai saat 200 belong nak jak kenan siat perlet HP. Kita percaya dengan tersebut yang tahu pun enggak kita namanya. Tapi kita tidak percaya dengan Allah, Tuhan kita yang selama ini kita sembah. Kita nggak tahu berapa jumlah uang Allah. Padahal Allah itu yang bikin uang. Nah, hati-hati dengan iman kita. Hati-hati dengan kalau kita berpikir ternyata Allah tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Uronyo tanyo hana breh. Tatem jak megadeh, tatem jak melake ba urang untuk breh. Tapi ke hai pakan hana breh sembayang lake ba Allah. Allah ena breh kana berjobu. Nah, Allah enggak makan nasi, Allah enggak makan beras. Permasalahannya Allah itu yang bikin beras. Allah bisa gerakkan ya muqallibal qulub, hati manusia untuk memberikan orang supaya memberikan beras untuk kita. Makanya kita harus kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Apa yang sifat yang wajib pada zatnya, apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Makanya kuatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah sebelum kita ibadah. Dan ini bagian dari tabaqah pertama, yaitu ilmu.
Maka terkadang barangkali engkau iktikad padanya dan pada sifatnya suatu yang tiada patut bagi zatnya, dan kami berlindung dengan nama Allah barang yang menyalahi sebenarnya, maka jadilah ibadah kamu seperti debu yang bertaburan. Seandainya kitanya uronyo tak sembah Allah, tak puput ibadah kepada Allah, tapi kita iktikadkan, kita yakinkan bahwa pada Allah itu ada sesuatu yang tidak layak pada zatnya dan mustahil pada beliau, maka sungguh ibadah kita itu menjadi debu yang bertaburan. Mungkin kita bisa tanya pada ustaz, kita tanya sama tengku-tengku pada guru kita, pada tuan-tuan guru kita, apa saja yang wajib pada Allah? Uronyo, maaf, siatil ada sembahyang, tabut jaro, tak berdoa kepada Allah. Ada orang yang melihat ke atas langit, dia berpikir Allah itu di langit. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau melihat mengisyarah ke langit boleh, artinya Rasulullah pernah berdoa dengan mengisyarah ke langit. Rasulullah waktu berdoa di depan Ka'bah, itu beliau berdoanya sampai ngangkat tangan, sampai nampaklah putih ketiak Rasulullah. Tapi bukan berarti Allah itu di langit. Allah tidak bertempat, karena langit pun Allah yang ciptakan. Kalau Allah bertempat di langit, sebelum Allah ciptakan langit, Allah di mana? Makanya Allah itu tiada bertempat. Allah ada tanpa tempat. Bagaimana? Seperti beliau sendiri, artinya seperti Allah sendiri. Jadi jangan beriktikad sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Kalau kita yakinkan sepertiga malam Allah turun, lalu dah buka ubung sangsang Allah gedren. Lagi pernah seorang ulama yang turun dari mimbar lalu berkata, Allah turun seperti aku turun dari mimbar ini. Nah, artinya kita sifatkan Allah, sangsa Allah nagaki, Allah gedren. Saat kita musyabbah, menyamakan Allah, maka kita menjadi kaum yang tasbih atau musyabbihah, kaum yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Atau mujassimah, mengatakan Allah berbentuk, bertangan, berkaki. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Sangsa nggak tuh jarotannya najaro atau betul ini. Jadi kalau dulu kita lihat di stiker zaman dulu di Pak Honda kan, dalam lindungan Allah dan tangan Allah, sangsang najaro ini baru dapat foto tanya Allah itu nih. Jadi sangsang najaro. Nah, ini yang hati-hati, jangan sampai kita beribadah tapi iktikad kita tentang Allah yang kita sembah ini salah. Makanya ilmunya tastafi. Belajar kita tasawuf, dari situ belajar kita tauhid, baru nantinya fikih kita sempurna. Karena tanpa tauhid yang benar, kita baru saja kemarin dihebohkan Aceh Utara Usmaya, sampai sekarang masih banyak nih tawajuh-tawajuhnya yang namanya gerakan, nggak tahu saya sebut di sini karena ini nanti disebarkan di YouTube di channelnya Ustadz Gunawan. Tapi ada gerakan-gerakan yang sudah mulai pegat meratib yang banyak sekali itu namanya. Jadi sampai lah meratibnya nggak ada masalah sebenarnya selama mentang ruh makhraj. Permasalahannya ada ayat Quran yang diselewengkan. Saat mereka bilang qul huwallahu ahad, katakan dianya Allah yang esa. Nah, huwa merupakan isim damir. Mereka mengatakan huwa itu kata tunjuk isyarah kepada lelaki tunggal. Mereka mengatakan, katakan dianya itu adalah Allah yang esa. Dianya marji damirnya itu kepada Muhammad. Jadi saat ajaran ini mengajarkan, katakan bahwa dianya Muhammad itu Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan. Lalu balik ke kitab Daqaiqul Akhbar bahwa manusia berasal dari Nur Muhammad, maka kita semua adalah pecahan dari Nur Tuhan. Kita pun Tuhan. Maka jadilah banyak Tuhan jadinya. Disinilah paham yang salah menyebar. Padahal qul huwallahu ahad tetap huwa itu isim damir yang damirnya dimunculkan di depan. Katakan bahwa dianya Allah. Huwallah, Allah itu menjadi damir, walaupun damir tersembunyi, tapi damir ini dimunculkan di depan. Huwallahu ahad, katakan dianya Allah itu esa. Nah makanya belajar tafsir yang benar, belajar ilmu yang benar dari orang yang benar, agar jangan sampai akidah kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa salah. Ya. Baik, kita sudah hampir sampai waktu Isya, kita sudah sampai di titik kemudian ini.
Kalau ada pertanyaan boleh, karena ini pertemuan kita terakhir. Dan nanti tadi absennya sudah ada. Kalau ada yang mau tulis lagi nama untuk kirim salam ke Rasulullah, karena saya berangkat tanggal 6 besok insya Allah, boleh. Kalau ada yang mau WA juga boleh, atau SMS boleh ke saya. Nomor saya seperti yang sudah diketahui bersama, 08 11 67 5-nya 5 kali. 08 11 67 5-nya 5 kali. Boleh titip pesan, Ustadz mendoa kelung, mudah-mudahan betul angka tanah suci misalnya. Ustadz mendoa kelung, mudah-mudahan tanah lu bagah lagut. Ustadz mendoa kelung, mudah-mudahan apalah. Boleh, insya Allah boleh titip doa. Dan boleh juga titip selawat kepada Rasulullah. Insya Allah, ya kita akan bacakan semuanya. Oh iya, oke. Ya, siap. Nah, ini ada beberapa. Mudah-mudahan kita doakan semua bisa berhasil. Ini sudah tulis di sini satu. Mudah-mudahan kita berdoa. Rudi Gunawan bin Rasnijar Daud, ya, hajatnya menikah dan mohon doakan di Baitullah. Ini Bakhtiar Usman, hajat keluarga ditemukan yang boleh. Ini saya coba foto atau nanti boleh Bakhtari Usman, ya. Nanti boleh jumpai saya untuk bacakan hajat yang benar. Ini saya foto dulu, nanti artinya saya bawa ke tanah suci, minimal ada fotonya. Kita doakan mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kita berdoa di sana dan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Oke. Jadi insya Allah pengajian kita di minggu ketiga di bulan 11 nanti kita akan belajar tentang kemudian wajib atasmu, bahwa belajar barang yang lazim, yakni barang yang wajib atasmu mengerjakan dia daripada segala yang wajib syariah atas barang yang umpama disuruh dengan dia, supaya engkau mengerjakan dia yang demikian itu daripada barang yang lazim, engkau meninggalkan dia daripada segala yang ditegah, supaya engkau tinggalkan dia yang demikian itu. Jadi ilmu apa yang wajib kita pelajari? Sebenarnya ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu pada barang yang wajib diperintahkan kita untuk melaksanakannya, dan pada barang yang wajib kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Bagi kita yang hari ini disuruh sholat, rukun Islam itu ada sholat, puasa, zakat, dan haji, serta umrah. Tugas kita adalah belajar bagaimana saya melaksanakan ibadah itu. Sholat, tentang rukunnya, wajibnya, syarat sahnya, kita harus tahu, termasuk yang membatalkannya. Begitupun dengan puasa, apa yang wajibnya, apa syarat sahnya, walaupun nggak tahu sunatnya, minimal wajib, rukunnya, dan syarat sahnya serta yang membatalkannya. Zakat juga gitu, kapan kita wajib zakat, duit kita berapa, kita punya emas berapa mayam, kita sudah pergi Raja Ublang Paduk Ranti, Padu Are, Paduk Gunca, baru kita wajib zakat. Maka itu kita pelajari, termasuk bagaimana kita tinggalkan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Baik, kita bacakan nama-nama yang di sini. Kita hajatkan dulu di sini sebelum saya bacakan di tanah suci. Mudah-mudahan nama-nama yang berangkat, yang dibacakan ini bisa berangkat juga bersama saya ke tanah suci insya Allah. Dan juga mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya dengan berkat Fatihah dan juga dengan berkat Baitullah nanti. Kita berdoa juga. Hari ini baru saja tadi ada berita duka juga dari kami di Aceh Utara. Kebetulan tersangka Monumen Islam Samudra Pasai baru saja ditahan tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi mereka semua, dan juga kepada sahabat-sahabat kita di luar sana Allah jauhkan bala dan juga musibah dari mereka semua, termasuk keluarga dan sahabat serta teman-teman kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala abaina wa ummahatina khususan ila man istama'ahuna. Ya Allah, iqdi hajatina bi barakati Fatihatil Kitab, iqdi hajati Tengku Arifullah bin Muhammad Ja'far, Amiruddin bin Tuku Abdul Manaf, Putri Syaumi Amirah binti Amiruddin, Muhammad Husain bin Mahmud, Jamaluddin bin Ishaq, Rudi Gunawan bin Rasnijar Daud, Nurdin bin Ahmad, Bakhtari Usman,
Rasnijar bin M. Daud, Nazardin bin Haji Ismail Adam, Kamardin bin Abdullah Husain, Haji Amrdin bin Haji Hamzah, Ustadz Ngadi bin Ali bin M. Ali Banta, Tengku Abdullah bin Tengku Musa, Iskandar bin Zakaria, Ibrahim bin Muhammad Syam, Asmanizar binti Hasballah, Misnam binti Kasimun, Halimah binti Ali Basyah, Maisarah binti Rusli M. Kasim, Rosmaini binti Ismail, Yusra binti M. Yusuf, Nursidah binti M. Daud. Iqdi hajatina ya Allah bibarakati Fatihatil Kitab ala hazihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ajma'in al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya mohon izin. Insyaallah 2 minggu ke depan kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.